Mari teman-teman kita membaca bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Guru Agung yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna atas usahanya sendiri, beserta dhamma ajaran luhur dan sangga komunitas mulia. Garawo ca niwato ca, santuti ca katanyuta, kalena dhammasaka ca, eta manggala mutamam. Memiliki rasa hormat, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik makhluk lain, membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Oke. Semoga sesi ini bisa berguna. I'll pass the time to Felisa. Hello everyone, welcome to the first session of 2022. Wishing all of you here a happy new year dan juga tentunya merasa sangat bersyukur bisa kenal sama kalian di tahun-tahun sebelumnya. Dan juga untuk yang baru datang pertama kali, welcome. And semoga dengan komunitas ini kita semua, especially di tahun yang baru ini, ada semangat baru untuk mengurangi segala bentuk keserakahan, kebencian, dan kekeliruan, dan semoga semua yang bajik dan bijak dapat kita tumbuh kembangkan bersama-sama. Nah, sekarang let us begin our first session of the year. Oke, judulnya masih sama ya, ini session 3. Bagi teman-teman yang missed out on the previous sessions, don't worry, we have the archives of the recording. So, without further ado, redefining true love on romance and relationships. Nah, supaya kita nggak kehilangan arah, ayo kita baca lagi secara cepat the broadcast message on WhatsApp ya. Ini same. Jadi, kita seringkali menggunakan kata love. It is a word used too much and much too soon. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan kata love yang begitu mudah kita lontarkan, sebenarnya kita tahu nggak sih what we mean? Intention kita ngomong seperti itu apa dan artinya apa? So what is true love? Gitu. Kadang-kadang kita bilang love, 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 tapi kita hanya membawa suffering ke makhluk lain. So is it love? Gitu. Is love supposed to be hurtful? If not, then what kind of love is real love? Right? That is the mystery. Dan juga seringkali kita mencari cinta gitu ya, tanda petik mencari cinta. Tapi sebenarnya yang kita lakukan adalah mencari cara untuk keluar dari rasa kesepian kita. Sehingga kita menjadikan makhluk lain sebagai objek untuk pelarian kita dari realita. Bukankah seluruh hidup kita sesungguhnya kita sendiri? Kita lahir sendiri, kita tidur juga sendiri, kita meninggal juga sendiri. Kenapa kita spend a lifetime trying so hard untuk menutup-nutupi realita itu dengan creating distractions, dengan all sorts of gathering, dengan penuh keramaian, penuh dengan suara orang lain gitu ya, dan somebody else's presence, including our partner or our crush, etc. Hanya demi merasa tidak sendiri. Padahal pada akhirnya kita sendiri juga, kita cuma nggak mau menerima aja saat fakta itu bahwa we are all alone. Hanya kebetulan saja kita seperti kita itu sekarang di dalam kereta kehidupan. Kita seperti bertemu dengan passenger yang lain, hanya di waktu sesaat. Nanti ada waktunya kita harus keluar dari gerbong itu, dan orang lain juga punya waktunya sendiri untuk keluar dari gerbong tersebut. Dan kita at the end of the day, vagabonds move on their own journeys. Nah, tapi kita seringkali nggak paham itu kan, dan kita mencoba dengan segala cara untuk menutupi fakta itu. Salah satu caranya adalah seeking romantic relationships. Nah, tanpa pengertian yang benar begitu ya, bahwa sebenarnya sifat kasih yang paling murni adalah memberi. Tapi dengan cara pikir kita seperti itu, we only want to take. It's as if the world owes us something. We just want to take. What's in it for me? What will I get out of this? Gitu kan.
Nah, sebenarnya tanpa kita mengerti cara memberikan kasih itu, kita tidak akan pernah merasa ada elemen cinta dalam hidup kita. Karena kasih itu sebenarnya arahnya keluar dari kita yang memunculkan sendiri begitu, bukan kita dapat gitu. Jadi intinya adalah kalau kita memang ingin berkontribusi secara positif ke makhluk lain, orang lain, dan dunia, we have to help the world to heal by giving love, understanding, tolerating, rather than just wanting love but don't even know how to love. We learn how to love gitu. Rather than seeking a lover, we be the lover. Kita balik mentalitasnya. Dan itulah yang diajarkan oleh Buddha Dhamma. Nah, jadi intinya, how to help the world gitu ya. Of course by giving that love to ourselves dulu gitu. When we feed our own happiness, our tank of happiness, and we heal ourselves from our own suffering, we can help another to do the same. Meskipun pada akhirnya prosesnya itu simultan ya, bukan kayak harus kita dulu penuh baru orang lain, bukan. Sebenarnya it's a circle, you know. Tapi ya, for the sake of explanation, we put it that way ya. Nah, jadi dalam seri ini, we learn together how to nourish the love within and how to make our existence an offering to all beings. Sehingga kita dapat membantu makhluk lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi there is no you come into my life, you fix me, therefore I am whole. Nah, kita tidak membicarakan cinta yang seperti itu ya. Nah, nanti kita akan lihat lebih lanjut kenapa. Nah, oke, so that's the prologue. Jadi hari ini kita akan masuk ke contemplation number 3. Contemplation number 1 yang pertama itu waktu itu ya, what is romance? Nah, terus kita udah tahu romance itu biasanya short term, menggebu-gebu, adventurous, terus exciting begitu ya. Lalu contemplation kedua, why do humans engage in romantic relationships? I wanted to show you this. Waktu itu lupa bikin slide soalnya. Karena there is a deeply learned sense of lack. Kita selalu merasa ada nggak komplit begitu. Kita mewarisi rasa nggak komplit ini, baik di dalam tubuh jasmani kita maupun dari pikiran, di mana tentunya semua dipelopori oleh pikiran. Pikiran itulah yang menciptakan tubuh jasmani yang menginginkan ini. Jadi semuanya interrelated. Nah, kita ulas sedikit aja ya. Jadi karena ada deeply learned sense of lack yang diwarisi ke kita berkalpa-kalpa gitu ya, sudah tidak terhitung berapa banyak generasi yang kita menurunkan kita tendensi ini gitu ya. It is no surprise that it feels so strong, right? It even feels like there's no other option. It feels like we are all in this drifting in this ocean gitu, ada tsunami, di mana arusnya tuh sangat kencang. Makanya Sang Buddha mengatakan manusia yang mau belajar Dharma itu patisotagami, melawan arus. Bukan berarti kita berenang fighting melawan arus, tapi arus yang kencang tadi, yang tsunami itu adalah our deeply learned delusion. Jadi ironisnya adalah arus yang kencang itu yang ibaratnya itu banyak kekeliruan seperti itulah. Jadi it feels harder to go along with nature. Now it feels harder to follow the laws of nature. I hope you get what I mean ya. Jadi yang selaras dengan alam begini, tapi karena kita sudah belajar berkalpa-kalpa untuk melawannya, sehingga we become so good at melawannya gitu loh. Nah, jadi istilahnya patisotagami, melawan arus. Arus apa? Arus dunia ya. Maksudnya bukan arus kebenaran gitu. Nah, jadi the cause of desire is previous desire. Karena desire itu sifatnya self-perpetuating. The moment satu timbul, dipenuhi, tambah pengen lagi, ya itu jadi kegandrungan begitu ya. Jadi desire feeds on desire gitu. And desire has no beginning.
but it has an end. So that is the good news, and that is what the Dharma teaches. Nah, dan juga kita harus mengerti bahwa kenapa kita bisa why do we want romance, like baik sesama jenis atau lawan jenis begitu ya. Pokoknya intinya the energy behind that is sexual energy, udah titik. Nah, terus kenapa kita bisa mewarisi sexual energy ini, this energy of reproduction, this energy that pushes us forward into the future. Ya, intinya adalah suatu kenyataan kita mewarisinya ya. Sang Buddha pun tidak mengajarkan kita untuk mengetahui kausal prima, kenapa bisa ada desire zaman dulu gitu ya. Ya, yang pasti the cause of desire is previous desire. Nah, jadi terimalah fakta itu bahwa kita sekarang terlahir dengan nama rupa tubuh jasmani yang seperti ini. Tapi paling tidak Dharma itu menjadi alat ya yang bisa kita andalkan, bukan karena Sang Buddha maksa gitu ya, tapi Sang Buddha berkata intinya ini yang beliau experience sendiri, dan juga kita bisa merasakan itu, bukan merasakan, maaf, bisa menginvestigasi dan merealisasi by ourselves. So he said, not saying verbatim, tapi maksudnya pesan Sang Buddha adalah it's worth a try. Cobalah experience sendiri dan kamu rasakan ini benar atau enggak. Kan Sang Buddha juga selalu menitip pesan don't take my word for it kan, kata beliau. Nah, jadi apa sih yang in a gist gitu ya, in a gist intinya begini. Kenapa bisa ada desire, kepingin ini, menolak itu? Karena ada kekeliruan gitu ya. Awija, A itu tanpa gitu. Jadi wija itu pengetahuan. Ada suatu keadaan tanpa pengetahuan, tanpa kebijaksanaan, tanpa petik kebodohan, yang dipelopori oleh otot mental kita yang bernama moha atau kebodohan. Karena adanya delusi ini, timbullah tanha atau tresna. Tresna is root word itu sama-sama thirst, English thirst, haus. Kita selalu merasa haus for something, looking for something, seeking, searching, and never finding. We are always thirsty intinya. Rasa ketidakberkecukupan, nah itu tanha. Nah, dari rasa ketidakberkecukupan itu timbullah loba dan dosa, keserakahan dan juga penolakan terhadap hal-hal yang tidak memenuhi rasa keserakahan kita. Nah, ngerti ya? Jadi memang ya loba ini lebih susah lah intinya untuk dipangkal dibanding dosa begitu. Nah, ini ada sedikit quote dari William Shakespeare ya. Love me or hate me, both are in my favor. If you love me, I'll always be in your heart. If you hate me, I'll always be in your mind. Terus Garfield juga pernah bilang, love me, hate me, either way, I'm on your mind. Nah, Garfield ini annoying sekali, tapi Garfield juga punya wisdom. Nah, jadi maksudnya ini ceritanya, sifat desire itu seperti ini. Love me, hate me, either way I'm on your mind. Gitu. Jadi desire itu bukan untuk digenggam, bukan juga untuk ditolak, tapi untuk dipahami dan untuk ditanggulangi. Nah ini waktu bulan lalu juga belum sempat dibahas ya. Ini kan Seeds of Sexual Desire Watered Since Young by R.M. Seringkali kita itu nggak sadar, sebenarnya kita dari kecil seperti sudah diarahkan ke arah harus berpasangan, harus kepingin romance. Romance is the answer for everything. Hidup berkeluarga adalah tujuan hidup tuh, kayak iklan Blue Band, kayak iklan panci, iklan apartemen, apa tuh biskuit Kongguan, kayak gitu kan. Soalnya kayak kita tuh dari dulu sudah didorong ke situ gitu loh, internally dan juga externally ya. Ini beberapa contoh yang mungkin kita nggak sadar, tapi ini sebenarnya fueling our sexual desire since we were small. Nih, misalnya ya, the sexualization of children, teenagers, or media. Ini mungkin lebih ke contoh-contohnya, aku pilih yang agak kontemporer, tapi yang zaman dulu juga sama, bisa diasosiasikan ya. Misalnya iklan-iklan baju begini. Tapi ya, pose-posenya aja udah seductive, if you know what I mean ya. Kayak sudah menunjukkan
well, nanti kita discuss ya. There is this thing called sexual dimorphism. Jadi sexual dimorphism itu ciri-ciri sebuah gender gitu. Ciri-ciri sebuah gender yang timbulnya tuh eksternal di luar dari organ kelamin gitu. Ya nanti we discuss about that. Tapi intinya you get what I mean, right? Look at the poses, showing off the curves and everything. Itu ini juga teenagers loh. Mereka itu preteen, this dance brand di Los Angeles, if I'm not mistaken, bikin satu campaign pop this. Ini poster pop that gitu. Mereka ini masih mau 12-13 loh. Kalian ngerti kan ya maksudnya? Ini tuh apa? It's like a sexual pun. Pop the cherry, kayak katanya kan kalau misalkan virgin pertama kali they have intercourse, the cherry is pop. Itu adalah sebuah istilah seperti itulah. Intinya jadi kayak lose your virginity gitu. So of course it's like apa ya, mendorong anak-anak preteen menjadi sexual, right? Mungkin lebih cepat gitu. Terus misalkan ini Marc Jacobs parfum kan, ini banyak kontroversial juga karena waktu itu Dakota Fanning kalau nggak salah masih sedikit underage begitu. Tapi ya di interview katanya sih posenya ini nggak sengaja. Tapi I don't know ya, I mean yang kerja sama Marc Jacobs kan most likely ngerti art lah ya, ngerti seni, ngerti pesan-pesan tertentu. Kalau I don't know how you perceive it, but for me when I saw this picture, I feel it's very seductive karena she put the perfume, the flower in front of her genital, so it's like likening the female genitalia as a flower, which is beautiful sebenarnya. I think it's beautiful, but apa ya? Banyak kontroversi karena seringkali yang dipakai untuk foto-foto seperti ini adalah modelnya masih sangat muda begitu. Jadi intinya the masses did not complain because of the picture, tapi they were complaining karena the model was still tanda petik underage gitu. Dan maksudnya ini bukan satu-satunya contoh di dunia ini ya, ini kan cuma salah satu gitu. So you can imagine pasti ada banyak banget dari anak-anak laki-laki dari kecil. Sorry ladies, I only date models. Chicks are all over me. Ladies man. Ini kan meskipun anak-anak ini bahkan belum puberty sudah diarahkan to get ladies, right? To be seductive. Barbie dolls, klasik lah ya, Barbie dolls. Karena anak-anak jadi punya ideal of beauty seperti Barbie. Lalu anak-anak nonton beauty pageant. Yeah, I'm not here to say what is right and what is wrong ya, cuman just give it a thought. Kalau misalkan dulu kita nih pas masih kecil nih nonton fashion show seperti ini begitu ya, coba ingat kalian merasakan apa? Kalau aku personally, aku merasa kok badanku nggak kayak gitu, karena I was confused how come all women punya curves tapi I didn't have breast waktu itu kan masih kecil, terus I didn't have hips dan lain-lain. So what I mean to say is anak-anak tuh udah punya benih-benih seksual juga, makanya mereka bisa merasakan hal-hal seperti itu gitu. Nah, terus ini ya contoh-contohnya ini pakai lipstick dan lain-lain. Nah, ini ada satu film di Netflix tentang something like that. Kalian kalau mau check out boleh juga. Judulnya Curious ya. Ini anak-anak ini di film ini masih umur 11 sampai 13 gitu. Ya. Nah, ini the depiction of romance in children movies. Kita seringkali nggak sadar kan, tapi kita nonton kartun dari kecil tuh semua dari Asia maupun dari Barat ya begini gitu. Seolah kayak nggak komplit kalau nggak ada perempuan dan laki-laki. Dan film kalau akhirnya itu nggak ada romance, kayak nggak komplit kan. Coba perhatikan superhero movies. It's always fight the villain and then kiss the girl, right? The pattern is the same. It's like kayaknya mungkin ini aku nggak tahu ya, ini spekulasi aja. I sering wonder aja sih, emang kalau film tuh tanpa elemen romance gak laku kah gitu? I mean I don't know. It's just this like random thought that I have always had. And also if you know Ghibli Studio, Totoro dan lain-lain, Hayao Miyazaki itu sering kali coba picture perempuan dan laki-laki dalam satu hubungan yang tidak romantis, yang benar-benar true friendship. And I feel like is doing his best to melawan arus kewajaran ini gitu.
And that's of course very beautiful and humanly. Karena hubungan antara perempuan dan laki-laki kan nggak selalu romansa, betul nggak sih? Oke, itu saja flashback-nya. Nah, sekarang kita benar-benar masuk ke contemplation number 3, which is, oke nih, kita udah tahu romance, kita udah tahu kenapa we engage in romantic relationships, because there is a deeply learned sense of lack in our body, in our bodily and psychological makeup. Nah, sekarang pertanyaannya gini, where do romantic relationships fit in our life's purpose? Dalam tujuan hidup kita, sebenarnya romantic relationship ini tuh ada di mana? Nah, seumur hidup kita ya, dengan introduction yang tadi juga. Sepertinya kita itu terbawa arus tsunami ini, we are so overwhelmed and driven by this reproductive energy. Seumur hidup kita diarahkan ke situ gitu ya. Tiba-tiba kita lahir gitu ya, bingung gitu, tiba-tiba punya nama, punya ulang tahun, belajar cara nulis buku sekolah, itu fenomena yang aneh ya nggak sih? I've always thought it's weird. Terus bingung kenapa orang lain namanya panjang, nama kita pendek misalnya. Terus kita harus belajar begitu banyaknya hal. Tapi sekarang kita tuh lupa bahwa kita semua tuh pernah mempelajari hal itu. It's as if being a woman or being a man is inherent. Misalnya begini, dimulai dari tadi dulu deh, tiba-tiba ke sekolah. Makanya anak-anak pertama kali sekolah banyak nangis kan, soalnya bingung kenapa harus sekolah, ketemu banyak strangers, harus belajar lagi tiba-tiba dipaksa. Sebenarnya dari kecil kita sudah mengalami banyak kebingungan dan bentuk-bentuk duka ya, ketidakpuasan hidup. We just forgot about it. Dan juga kalau tiba-tiba sekolah nih, Mak kenapa aku harus sekolah? Ya karena kamu ntar nggak bisa ke uni yang bagus. Kenapa harus ke uni yang bagus? Supaya kamu bisa kerja. Kenapa aku harus kerja? Ya karena kamu harus mencari nafkah. Kenapa harus mencari nafkah? Karena kamu harus membiayai keluarga kamu yang akan kamu bangun sendiri. Kalau mau apa-apa udah nggak ada. Terus, kenapa aku harus berkeluarga? Karena manusia nggak bisa sendiri. Itu tipe-tipe jawaban yang sering didengar kan. Harus melanjuti garis keturunan. Karena manusia harus bermasyarakat. Karena manusia harus berkembang biak. And all those answers yang ya tipikal. Kita sering dengar pasti. Tapi kalian pernah wonder nggak? Terus akhirnya apa? Terus kalau misalnya, oke, udah deh, kita turutin deh semua. Oke, sekolah, misalkan, bagus, ini kerja, bagus, masuk for 30, under 30, misalnya. Terus udah berpasangan, punya anak, terus segala macam. Terus ujungnya apa? Pernah bertanya nggak ujungnya apa? Nanti akan tiba waktunya, tiba-tiba kita udah harus beli kuburan. Then what is the purpose? Nah, apakah seluruh kehidupan ini hanya sekedar Salmon Run? What is Salmon Run? Nah, mungkin teman-teman di sini juga udah sering dengar ya, udah familiar. Actually, we discussed this last year's March on the topic of becoming free. Tapi belum pernah dibahas sedetail ini sih. So today, let us have a closer look at it. It's very interesting and very relatable. So, semua binatang dan manusia lahir dari telur, ya kan? Ini adalah telur, salmon roe, yang ada di atas sushi ya kadang-kadang, salmon roe. Ini yang putih, it's called, lupa. Oh, it's called milk. Milk itu the semen of a fish, the ejaculation of a male fish. Now, if we think that, kita tuh seringkali kalau when we think about sex, we just think about what's on the skin, right? Skin surface, all the sensations and everything. But if we think in terms of sperm and egg, well, it's something like this. It's no different. Not much difference, you know. It's just sperm and egg. It's just the mechanism through which life perpetuates. It's neither good, it's neither bad, it's neither beautiful nor ugly, but this is reality. Okay, it's sperm and egg. And sexual energy is for reproduction. The end result is reproduction. Nah, ini telur, okay, laid, ya. Jadi ketika menetas, ikan ini belum bisa cari makan sendiri, jadi dia masih menggandoli
it's an egg yolk basically. Jadi egg yolk ini memberikan dia nutrisi sampai akhirnya bisa tumbuh jadi ikan dewasa gitu. Jadi salmon yang dewasa. Setelah salmon ini dewasa, so now we are talking about the life cycle of a salmon. Setelah ikan salmon ini dewasa, dia akan reach sexual maturity, lalu dia akan berenang upstream ke atas tempat dia lahir. Unik gak? Jadi mereka lahir di riverbed, and then they go down to the ocean, they grow up, and then when they reach sexual maturity, they swim up again to their birthplace to give birth and die. Nah, so this is what they do. They swim so rigorously gitu ya. Semua energinya dialokasikan untuk swim upstream, menghadapi segala mara bahaya. Ada bear, ada seal, ada eagle, belum lagi manusia yang mancing karena manusia nungguin di riverbed. Karena riverbed itu kan dangkal, jadi tempat salmon berakhir itu di muara kan. Jadi manusia tuh bisa dengan mudah kayak fishing. Nah, singkatnya adalah, ayo sekarang kita baca ya. Jadi sebelum salmon itu berenang upstream maksudnya, it's called the salmon run. Nah, mereka bakal stocking on food dulu gitu, karena during the run they will not have the chance to feed themselves. Jadi mereka udah nggak makan itu. Sejak salmon run begins, they don't eat anymore. Nah, mereka berenang itu bisa sampai lebih dari 300 km sampai ke muara. Nah, mereka memulai larinya mereka ini untuk spawn means to lay eggs ya, in their peak condition. Kayak keadaan fisiknya ini paling mature, paling kuat. Oke, let's do the salmon run. Oke. Kenapa mereka bisa mencapai peak condition ini? Because of a result of years of development in the ocean. Mereka belajar berenang, mereka develop the capacity to jump, ya, untuk loncat. Salmon itu kalau loncat, mereka tahu caranya bisa loncat itu sampai sekitar 3 meter loh. Karena mereka tahu cara making the best use of the current gitu loh, dorongan alam. Ada air dari mana, ada angin dari mana, mereka tahu, mereka bisa ikutin itu biar bisa loncat tinggi. Nah, untuk swim upstream, ya kan? Dan juga halangan-halangan yang lain. Dan juga mereka reach sexual development, full sexual development, untuk memastikan bisa bertelur. Nah, tapi setelah mereka bertumbuh penuh di ocean, all their energy goes into the physical rigors, ya, to swim upstream, to lay the eggs. In which case, theoretically, sebenarnya mereka kalau mau go down back to the ocean bisa aja. Tapi the truth is, most salmons never make it. Most salmons die directly after spawning. Dan juga daging salmon yang di fish setelah mereka spawn itu sebenarnya udah nggak enak dan kurang bagus karena basically ya mereka udah lemes dan nutrisinya juga udah berkurang dari tubuhnya. Intinya mereka udah weak lah, dan basically they are rotting, and of course nothing rotting is healthy to be eaten by us, right? Nah, so what I mean to say here is not about the eating part, tapi lihatlah kondisi si salmon ini. Dan juga ketika mereka lagi swim upstream itu ya, by the way, tubuh mereka itu berubah. Berubahnya itu banyak. They have to complete this transformation sebelum lay the eggs. Nih, jadi salmon waktu di ocean tuh seperti ini bentuknya. Ketika mereka at the end of their spawning, bentuknya berubah. Untuk perubahan transformasi tubuh ini, bukan hanya bentuk ya, internal organsnya juga berubah untuk mengkondisikan reproduksi. Itu butuh energi. Jadi intinya semua energi di tubuhnya digunakan untuk membuat tubuhnya sedemikian rupa siap untuk lay eggs. And then once they mate, singkat cerita, once they mate, they have no energy left. And then they die. And they look like this. Ya, yeah, something like that. Jadi di muara itu, kalau di tempat memang habitat salmon begitu ya, banyak salmon mati seperti ini. Isn't this salmon like us? Doesn't this remind you of how we live? At least most of the time. So my question is,
Is the salmon run all there is to life? Have you ever questioned that? Or when we look at animals, the way animals live, are we the same? Or are we different? Or both? Or neither? What makes us so different? What makes us so alike? How can we be so different yet feel so much alike? How can we be alike yet feel so different? These are questions that kayak sangat underlying in the undertone of our lives, and yet we oftentimes ignore in the hustle bustle of daily life. Nah, dulu pokoknya singkat cerita, sebelum aku menemukan Dharma, I found this one book in my school library that really, really changed my life. Yeah. Well, now that I read it again, now if I read it again, it is very, very much dharmic. I would like to share this with all of you karena ini bagus sekali. It's basically about the purpose of life, ya. Nanti kalau I continue talking about this, I can talk so much. So I will cut it really, really short ya. Pokoknya intinya, this author, Sherry Carter Scott ini, dia nggak expect to be famous. Sebenarnya dia cuma nulis this thing called The 10 Rules for Being Human. Singkat cerita, writing-nya dia ditemukan oleh Jack Canfield yang nulis Chicken Soup. Lalu Jack Canfield taruh di bukunya, tapi dia nggak tahu author-nya. Karena 10 Rules of Being Human ini sudah terkenal, bahkan di luar namanya Cherry. Gitu. Lalu setelah mereka get in touch, akhirnya Jack Canfield sort of convinced Sherry to please write a whole book about this 10 Rules of Being Human yang tadinya tuh hanya 1 halaman. Nah, so what are the 10 rules ya? Yang pertama, lihat ini. You will receive a body. You may love it or hate it, but this one body will be yours for the duration of your lifetime on earth. How is that not dharmic ya? It's very, very dharmic. Nah, number 2, you will be presented with lessons. You are enrolled in a full-time informal school called life. Each day in this school, you will have the opportunity to learn lessons. Dan setiap lesson ini is customized just for us. You may like the lessons or hate them, but you have designed them as part of your own curriculum. We are the creators of our own lessons. Tidak akan ada yang memberi kita benihnya, makanya sekarang berbuah sebagai bentuk tanda petik pelajaran. Itu pun kalau kita mau memaknainya sebagai pelajaran. 3, there are no mistakes, only lessons. Growth is a process of trial and error. The failed experiments are as much a part of the process as the experiment that ultimately works. Number 4, a lesson is repeated until learned. Kita akan terus-menerus mendapatkan pelajaran yang sama sampai kita lulus. Kita remedial terus. Sekarang ini nggak tahu kita udah remedial keberapa ya. Nah, a lesson will be presented to you in various forms until you have learned it. When you have learned it, you can then let go and move on to the next lesson. Number 5, learning does not end. There is no part of life that does not contain lessons. If you are alive, there are lessons to be learned. Ini aku ingin sharing sedikit pengalaman ya. Aku pernah mengalami satu pengalaman spiritual gitu yang membangunkan aku lah. Intinya ada suatu saat, pokoknya aku berpikir aku siap mati gitu. Oh, I'm ready to die. Sambil memejamkan mata gitu ya. Dulu belum bisa meditasi, tapi pokoknya lagi merem lah. Terus, in my silent moment begitu, oh I'm ready to die, I'm ready to die. Kayaknya aku merasa waktu itu ya nggak pernah niat nyakitin orang, nggak punya utang apa-apa ya. Kalau meninggal juga, my journey is done lah gitu kan. Ya, of course ternyata it's not done lah ya, ada terusannya. Tapi waktu itu mikirnya begitu. Nah, terus udah gitu, tiba-tiba I came to this realization. Oh, but my heart is still beating. And I cannot tell my heart to stop beating. Apa daya jantungku ini masih berdetak, tak, 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 tak. Oh, berarti tubuhku ini beroperasi sesuai dengan sistemnya sendiri, di luar keinginanku. Berarti I still have to live.
even though I am ready to die, adalah sebuah fakta bahwa tubuhku ini masih harus hidup. Berarti I still have lessons left to learn. Nah, ketika aku membaca ini, mana tadi? If you are alive, there are lessons to be learned. When I read this, it really reminds me of that moment in my life. Oh, ternyata hidup ini ada makna. Hidup ini ada tujuan. Kita yang menentukan tujuan itu. Dan kita hidup karena kita masih harus belajar, kita belum lulus gitu. Number 6, there is no better than here. Berarti apa? Present moment, right? When your there has become a here, you will simply obtain another there that will again look better than here. Jadi the grass is always greener on the other side of the fence. Tapi sebenarnya all we ever have is now. The past and future are non-existent. All there is really, really just now. Number 7, others are only mirrors of you. You cannot love or hate something about another person unless it reflects to you something you love or hate about yourself. Check this out. Coba kita reflect ya. Each reflection is an opportunity for growth. Apa yang kita sukai dari orang lain adalah apa yang kita sukai dari diri kita sendiri juga. Tapi sebagai benih itu ada. Number 8, what you make of your life is up to you. See, life purpose is subjective. Yeah, you have all the tools and resources you need. What you make of them is up to you. The choice is yours. The stage is yours. Kita mau bikin drama, mau bikin kiprah, play, performance seperti apa, up to us. Kita punya semua tools-nya kok ada di dalam kita. Number 9, your answers lie inside you. The answers to life's questions lie inside of you. All you need to do is look, listen, and trust. The answer will come in the stillness of the mind. When our mind is still, the answer will appear. Oftentimes we get lost in the noise and lights of the world. Kita bahkan lupa cara mendengar suara hati kita sendiri. Padahal semua jawaban kita butuhkan sudah ada di dalam benak dan sanubari kita masing-masing. Number 10, you will forget all of this at birth. Throughout the process of life, you will have opportunities to remember if you choose. Crazy nggak? Merinding nggak sih? Sampai sekarang setiap kali aku merenung tentang ini tuh, ya, it's very powerful lah. It cannot be described. It's as if, gimana ya, kita semua di ruangan ini tuh bertemu dengan Dharma, dengan jalan kita masing-masing ya. Tapi intinya kalau misalkan kita nggak punya benihnya, begitu ya, atau di dalam konteks Syari ini, memori gitu ya, akan lebih sulit untuk masuk kembali ke jalan ini gitu. Karena kalau kita punya benih itu bagaimanapun lah kita mau mengartikan kata benih gitu ya. Kalau kita ibaratnya tuh seed-nya udah ada, disentil dikit tuh bisa, kalau kondisinya tepat bisa langsung blooming begitu. Bloom atau jadi tunas gitu kan. Nah, jadi maksudnya Sherry Carter Scott ini, pintu-pintu itu akan terbuka untuk kita mengingat kembali what we already know. Kalau kita berusaha, kalau kita mengkondisikan kebijaksanaan itu untuk timbul kembali, karena semua jawaban dan kebijaksanaan itu ya ada di dalam diri kita. Sang Buddha taught the Dharma supaya kita bisa find our way back home, find our way back to the truth, to what is. The problem is we lost our way. We got lost in our deeply learned delusion, right? So the Dharma is a tool to make us, tanda petik, remember again our true nature. Nah, sekarang kita akan masuk ya. Bulan lalu sudah dibahas sedikit. Now we are going to get a little bit deeper ya. As usual, kalau kita mau tahu ini tuh penting nggak sih? Ini tuh manfaatnya apa? Ini bermanfaat nggak? Kita harus selalu begin with the end in mind. Nggak hanya dalam hal Dharma. Apapun deh,
apapun, tujuannya apa? Intinya tujuannya apa? Kenapa pengen kerja di sini? Kenapa pengen berkarir ini? Kenapa pengen temenan sama ini? Tujuannya apa? Itu harus ada. Karena tanpa tujuan hidup yang tandas, kita akan mengalir dan terombang-ambing menuju kegagalan. Kegagalan tentunya bentuk macam-macam. Tapi yang pasti adalah kita akan hilang. Karena kita nggak punya arah. So we have to decide, what is the end? Ya, begin with the end in mind. When we know what is our end, we can pull it back, trace it back to the present moment. Where are we now? Kalau kita sudah tahu where we are, kita bisa dengan mudah mengarahkan. Oke, tujuan kita di situ, kita di sini. Oke, berarti kita harus lewat jalur kiri, kanan, zigzag, apa segala macam. Pokoknya harus sampai. Nah, jadi ini ya, to start with a clear understanding of your destination, to know where you're going, so that you better understand where you are now, so that you can determine the steps to take in that direction. Nah, ini ada quote dari Mark Twain ya, yang bulan lalu sudah disebut juga. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Nah, ini sebagai spoiler, ini Mark Twain, ini Helen Keller, and they were Kalyanamita. Mereka itu apa ya, partner intelektual dan segala macam. They were kind of like best friends, even though umurnya beda jauh. Nah, terus ada quote yang kedua. He who has a why to live can bear almost anyhow. Viktor Frankl dulu pernah jadi tahanan di apa itu namanya, Nazi punya the camp ya, Nazi camp itu. And thankfully karma membawa beliau untuk bisa bebas, dan beliau setelah itu menulis buku yang judulnya Man's Search for Meaning. Dan beliau berkata, satu hal yang membuat beliau bisa bertahan enduring the most wicked thing about human nature setelah semua yang beliau alami dan saksikan sendiri, itu adalah karena beliau punya purpose in life. Karena beliau punya tujuan. Beliau menghargai kehidupan ini. Makanya beliau bertahan hidup. Meskipun sudah suffer for a very long time gitu. Well, if you are in Nazi prison, time feels very long, right? For sure. So yes, beliau adalah orang yang sangat amat apa ya, reliable dan representatif untuk mengatakan hal ini. Karena apa yang telah beliau lakukan itu sungguh representatif. Maksudnya kata-kata beliau, he has walked the talk. It's not just kata-kata mutiara, you know. He has lived his own word. Nah, sekarang what did the Buddha say about finding your why? Yeah, the Buddha said that life has a why, and the why is this: to end birth, untuk mengakhiri siklus kelahiran. Ya, beliau berkata, birth has ended, the holy life has been fulfilled. What should be done has been done. There is nothing further for this world. Katang Karaniang. Katang Karaniang ini, Karania itu artinya kayak seperti responsibility begitu. Jadi Katang Karaniang itu artinya responsibility dan what should be done has been done. Nah, Kina Jati, Jati itu kan kelahiran. Kina artinya ya selesai lah begitu. Jadi tujuan akhir dari praktek spiritual kita adalah ini gitu, untuk mengakhiri kelahiran. Bagaimana caranya? Ya dengan menanggulangi duka yang ada di sini dan sekarang, menanggulangi keserakahan, kebencian, dan kekeliruan kita masing-masing. Ya, Sang Buddha juga berkata, kehidupan suci ini, kehidupan suci maksudnya telah terbebas dari loba, dosa, dan moha, ya. Ini tidak mempunyai hasil berupa keuntungan materi, penghormatan, atau ketenaran, tetapi kebebasan batin yang tidak tergoyahkan. Itulah tujuan dari kehidupan suci. Itulah esensinya. Itulah tujuan akhirnya. Berarti, singkat kata, tujuan akhir dari praktek spiritual kita, yaitu praktek dharma, begitu ya. Dharma itu artinya sebenarnya sangat sulit untuk ditranslate. Dharma itu artinya bisa ditranslate sebagai cosmic law atau hukum alam, atau sebenarnya what is, apapun yang ada gitu, yang ada.
Jadi apa sih yang ada ini gitu? Ketika kita bisa menyelami the present moment to the depth, to the core ya, itulah nibbana sebenarnya. Nibbana tuh in the here and now. Hanya saja kita nggak punya, we lost our way ya, we lost our path inwards. Kita lupa cara mengakses that true pure nature of us gitu. Jadi intinya true success is spiritual success, which is the highest of all success. Dan itu adalah nibbana, the highest attainment of spiritual. Pupus gitu ya, api kehidupan dan kelahiran itu pupus padam gitu, padam. Yaitu a state where there is aloba, adosa, amoha. Atau ketiadaan loba, dosa, dan moha. They say it's like the fire unbound. Nah, nibbana ini, it's beyond samsara and beyond conditions. It transcends all the six senses. Maka itu, effort apapun untuk mendeskripsikan nibbana seperti apa, tidak akan pernah bisa representatif. Dalam bahasa Pali dan Sanskrit ini, seringkali hal-hal yang luhur itu diungkapkan dengan via negativa atau ketiadaan sesuatu begitu. Karena gimana ya? Pokoknya sesuatu yang luhur itu, the moment we put a label, a word, a language to it, it's not that. We are limiting it, ini laci, and it's not that. Because sesuatu yang luhur itu, it's much greater than all of that. Paham ya? Makanya nibbana, ni ini juga kata negation. Intinya artinya padam, begitu. Dan ini juga kan aloba, adosa, amoha. Jadi Sang Buddha hanya mendeskripsikan kita seperti itu, karena percuma juga ya mendeskripsikan nibbana kalau orang-orang belum bisa nyampe pengertiannya ke situ kan, kita juga nggak bisa membayangkan seperti apa kalau kita belum pernah ngalamin kan. Makanya Sang Buddha advise kita, ya you investigate and then you prove it for yourself. Rasakan sendiri. Gitu. Nah, sekarang gini, oke, Sang Buddha mengarahkan dharma itu ke pengakhiran duka ya, yaitu aloba, adosa, amoha, nibbana gitu ya. Tapi pada akhirnya kita harus tahu bahwa purpose itu subjektif. Dan pada akhirnya alam ini groundless ya. Kita begitu ingin menggenggam sesuatu, mempunyai pijakan. Ini berdiri ini. Kalau kita berbuat baik pasti masuk surga. Kalau kita berbuat buruk pasti masuk neraka. Kita selalu ingin punya kepastian seperti itu, sehingga kita ngisi-ngisi kekosongan itu dengan opini, tebak-tebakan, judgment kita sendiri. Tapi the truth is, nothing is certain, you know. Just because something is oftentimes like that, misalnya biasanya most of the time jam 6 sudah gelap di Jakarta. Tapi apakah selalu seperti itu? Enggak kan? Sebenarnya yang disebut hukum alam itu sebenarnya bukan hukum juga, tapi it's more like natural patterns. And patterns, yes, most of the time kira-kira begitu, tapi not always. Paham ya? Nah, Buddha Dharma itu mengajarkan kita untuk berani untuk menghadapi groundlessness ini. Tapi kalau kita memang belum bisa, ya we can hang on to the Dharma, right? Tapi Dharma pun pada akhirnya harus kita lepas. Dharma kita gunakan sebagai alat untuk mendayung kita ke pantai seberang. Tapi begitu kita sudah nyampe ke pantainya, kita harus lepas. Kita bahkan tidak bisa melekat ke Dharma gitu. Karena pelekatan apapun ya kayak tadi Garfield bilang gitu. It's on your mind, it's not going to free you. Nah, jadi intinya begini. Sebenarnya there is no specific reason or a grand plan to existence gitu ya. No single purpose in life, no ultimate goal, no ultimate outcome. Bahkan kalau kita analisa dengan logika pun it doesn't even make sense gitu. Kenapa bisa ada a predetermined purpose on life? Itu apa ya? Itu adalah suatu statement yang does not withstand analysis gitu. Dan Sang Buddha ini sangat revolusioner ya. Begitu berani
memaparkan kebenaran ini gitu, dan juga sebenarnya ini menunjukkan kematangan spiritual kita masing-masing. Intinya semakin kita bisa lepas dan nyaman dengan groundlessness ini, itu menunjukkan kematangan batin yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi intinya nggak apa-apa, kita semua di sini kan masih belajar begitu ya. So we hang on to the Dharma, but at the end of the day we have to know that everything is subjective. Bahwa alam ini adalah diciptakan oleh pengalaman kita masing-masing. Nah, jadi purpose adalah kebenaran yang subjektif. There is no objectivity in life purpose. Itu adalah pilihan. Existence bisa dikatakan a chaotic or like a random mass, even though it's not that random. Maksudnya semua ada pengkondisiannya, tapi ya it just happens. Ngerti nggak sih? Nggak perlu ada satu sosok yang menciptakan ini, menciptakan itu, tapi ya itulah terjadi, paticca samuppada gitu. Segala kondisi mendukung suatu event untuk terjadi moment of impact terjadi gitu. So the nature of reality, intinya it is very complex and complicated. Convoluted lah, complicated kayaknya kurang bagus. Nah, jadi intinya Sang Buddha mengajarkan bahwa kehidupan ini itu bukan somebody else's game ya. Ini seperti ada satu divine being yang mengontrol ini dinosaurus lalu mau ngejatuhin meteor. Bukan seperti itu ya. Atau dulu siapa yang suka main The Sims? Ini dulu aku sering main The Sims kan, and I thought, apa jadi Tuhan tuh rasanya begini ya? Bisa bikin karakter sendiri, pilih baju, punya anak berapa, rumahnya di mana, mengontrol, mau ngapain, mau ke sekolah, mau belanja. Tapi ya hidup itu bukan seperti itu ya. Jadi kehidupan ini sesungguhnya adalah rentetan pengalaman kita yang didasari oleh pandangan kita, desire kita, attachment, penolakan, our ideas of right and wrong, good and bad. So this life is not somebody else's game. This life is our sole responsibility. We created this. Now we have to walk it ourselves as well. It's our responsibility. Dan ini yang Sang Buddha ajarkan. Take responsibility for your own life. Take responsibility for your own suffering. Take responsibility for your own happiness. Sekarang kalian mengerti kan kenapa Buddha Dharma tidak terlalu populer? It's not pretty, right? At least when you first hear it like that, it sounds heavy and it's not utopic. It's not sexy. Tentu saja butuh kemampuan berpikir dan menelaah dalam kapasitas tertentu lah untuk bisa menerima kebenaran yang tanda petik agak harsh seperti itu ya. Maksudnya the truth is not always pretty, right? Meskipun pretty or not itu kan subjektif juga gitu. Tapi our deeply membuat kita nggak mau bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri. Makanya kita senangnya blaming. Ini karena ini, pasti karena ini. Tapi kita selalu lupa karena ini, ya nggak pernah nunjuk karena ini. Semua karena ini. Ya begitulah. Jadi intinya, karena kita adalah the soul creator, pewaris dari kehidupan kita sendiri, we can do whatever we want. That's the truth. You can do whatever you want. There is no divine supreme being to punish you or tell you that you're wrong. Dan alam semesta beroperasi sesuai dengan hukumnya masing-masing. Realita berubah according to our own actions and reactions to that experience. With our responses, we create our own reality. Nah, lanjut lagi. Dengan Sang Buddha mengajarkan kita hal seperti ini. Ini menjadi wake up call untuk kita bangun. Jangan sombong dengan berpikir, udahlah biarin aja kita gini-gini sekarang, melakukan segala hal buruk. At the end, everything will be alright. At the end, everything will be alright. Kalaupun everything will not be alright, pasti terjadi for a reason, ya kan? Tapi kita semua, aku rasa dalam benak kita yang terdalam, kita tahu loh bahwa that is fulfilling prophecy. Karena kita takut melihat apa yang sebenarnya ada, kita kayak, nggak mau dengar, nggak mau lihat, gitu-gitu aja terus gitu. Jadi, we put ourselves in false comforts, in false safety nets,
Padahal there is no safety net, there is no condemnation too, and there is no free ride, and there is no salvation. Intinya, we reap what we sow. Apa yang kita tanam, itu juga yang kita petik. So, the closest thing to a life purpose, yes, our intentions and actions lead to our intended goal. Kita tinggal decide intended goal kita apa. Ini, oke. Sekarang kita tinggal menyelaraskan inner priority kita dan outer priority kita. Seringkali outer priority kita itu, oh ya maunya kebahagiaan. Tapi inner priority ya pengennya marah-marah. Yang mana bisa? Kalau inner priority dan outer priority itu tidak selaras, itu konflik batin terus. Jadi batin itu bergejolak terus, dan kita seperti di dalam hidup itu tubrak-tubruk, nggak akan pernah sulit lah untuk mendapatkan apa yang kita kehendaki gitu. Nah, intinya begini. Every road that we choose will lead us somewhere, ya kan? Setiap tindakan yang kita pilih pasti berkonsekuensi. Setiap jalan yang kita pilih untuk jajaki pasti akan membawa kita ke suatu tempat. Apapun tempat itu deh. Pokoknya setiap jalan pasti ada destination-nya. Nah, jadi every direction reach a certain result, right? Reaches a certain result. Ya, kita tinggal pilih. Kita mau result seperti apa, direction-nya seperti apa, ya kan? Nah, ini yang tadi ya. Kita sering we all desire to be happy. All sentient beings want to be happy. Kita semua ada di ruangan ini pasti dengan bertujuan ingin menjadi manusia yang lebih baik untuk menghidupi suatu kehidupan yang lebih baik juga. Betul kan? Kalau nggak kita nggak akan di sini sekarang. Dan intinya semua hal yang manusia lakukan itu ingin lebih baik gitu kan. Ingin kehidupan lebih baik, ingin lebih damai, ingin lebih peaceful, ingin lebih happy, lebih bahagia begitu. Tapi seringkali kita kurang tahu caranya, makanya kita sering salah pengennya damai, tapi malah nyakitin diri sendiri, nyakitin lain, engaging in immoral deeds, unethical way of life, ya. Oh, nyuri nggak apa-apa, kan demi keluarga. Ya, sayang sama keluarga. Nyurinya another thing juga. Atau nggak misalkan, ya biarinlah bunuh semut, kan biar rumahnya bersih. Manusia kan lebih bernalar dibanding semut, misalnya. Ya, kepingin bikin rumah bersih, nyaman buat orang di rumah, that's one thing. But killing is also another thing. So you see, in life, kadang-kadang ya kalau seperti ini, aku sangat bersyukur kita bisa bertemu Dharma dan merasakan keindahan Dharma dalam kehidupan ini. Karena kalian bisa bayangin nggak sih, hidup dengan Dharma aja masih susah. Kita masih sering salah jalan. Imagine tanpa Dharma. Imagine, aku sering melihat misalkan fenomena di mana orang-orang yang lahir di keluarga yang Buddhis itu cenderung kayak biasa gitu, udah dengar seperti ini tuh biasa begitu ya. Tapi memang kalau untuk seseorang yang sudah merasakan betapa hilangnya begitu ya sebelum bertemu ajaran ini, itu ada momentum yang begitu menghargai gitu. And I'm not saying all is like that ya, nggak semua. Tapi kecenderungan untuk itu ada karena udah sangat biasa begitu. Jadi coba usahakan kita semua nih, now that we are already here, hargailah Dharma yang telah diwariskan oleh leluhur kita, ya, baik biologically maupun karmically, dan semua generasi sebelum kita ini ke kita, hidup kita ini sekarang. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Don't take it for granted. Karena Dharma is the map of life. It is the roadmap of existence. A try gitu. It was a try. And ya, ini ya, to continue, something is wrong. Not because divine being or institutions say it's wrong, but because it creates suffering for all beings. Dan tentunya berlawanan dengan inner intention kita. Jadi kalau kita misalkan di dalam Buddha Dharma itu kita sebut, oh ini salah gitu. Ini kurang baik lah, kurang terampil begitu ya. Kata salahnya itu ya meskipun sebenarnya kata salah ini terlalu ekstrim ya, karena there's no inherent right or wrong. Tapi sebenarnya yang disebut salah, kalau memang mau pakai kata salah gitu ya, sebenarnya yang disebut salah ini tuh simply unskillful sih, karena unskillfulness itu akan menciptakan harm to ourselves and to other beings. So yes, a person who wants to be happy should act in a way that brings them to happiness.
luar biasa nggak sih Sang Buddha mengajarkan kita hal seperti ini gitu. Mencoba untuk mengajarkan kita untuk berhenti salah jalan terus-menerus begitu loh. And we can start now, right? It's never too late to come back home. So yes, life is a story. While we are here, write a meaningful one. Kita itu seperti marionette gitu ya. Kita sendiri yang gerakin. Kita mau stage seperti apa, mau main jadi karakter apa, hari ini mau jadi perempuan, besok jadi laki-laki, hari ini jadi anak, tadi pagi jadi ibu, dan lain-lain itu semua terserah kita. Atau seperti wayang ya. Kita ini dalangnya, kita puppetnya, kita sutradara musiknya, dan lain-lain. And when the time comes, all the wayangs are put inside a box, right? Ketika performance itu selesai, ya pertunjukan itu selesai. And nothing will ever be, maksudnya, no performance will ever be the same again. Maksudnya, setiap kehidupan itu adalah kiprah yang unik. Jadi, kita punya pilihan untuk mau memberikan performance seperti apa nih ke makhluk-makhluk di alam kita gitu. A good legacy, right? So let us decide now, what kind of legacy do we want to leave? If not now, then when? Hari esok itu masih terlalu jauh. Yang ada itu hanya sekarang. Nah, sekarang akan sedikit menyentuh the topic of karma ya, the law of karma atau kama niyama, hukum karma begitu. Hukum perbuatan. Jadi intinya the only way to get our intentions lead to the intended goal is to engage in ethical actions, ya, wise and pure deeds. Nah, nanti kita akan discuss about these deeds, okay? Which are in line with their own reality. There is no confusion, no delusion, out of touch with reality, yeah. And we realize that X will not lead to Y. That we realize that unwholesome deeds will not lead to happiness. If we plant apple seeds, then we will get apple tree, not orange juice. So creating suffering and chaos in the world obviously will not bring peace and happiness. Yeah. So all those demo on the street, they want peace, world peace. Tapi jerit-jerit marah-marah. That's already counterproductive. That is clearly not the way. Peace begins from within. So insanity is, as Einstein said, doing the same thing over and over again, yet expecting different results. Ngeyel, gitu kan? Ya ayolah kita mulai nih kikis kengeyelannya dikit-dikit ya. Kegilaan kita adalah kita seringkali berpikir bahwa melakukan sesuatu yang unwholesome dalam arti dengan serakah, dengan kebencian, dengan kebodohan batin, kita merasa akan membawa kebahagiaan. Tapi time and time again, life tries to teach us that we are being misled by delusion. Pada kenyataannya sampai sekarang kita belum happy juga kan. Kalau memang dari dulu kita benar bahwa apapun yang kita lakukan dengan segala keserakahan dan penolakan akan membawa kebahagiaan, tentu sekarang kita udah bisa bilang, oh I'm so happy, I'm perfectly fine with my life. But are we? Clearly, there needs to be a turn in the direction. Perlu gebrakan. Ada suatu tectonic movement yang menggoncang ground kita sehingga kita oke, mau cara hidup yang lebih baik gitu. Mau keluar dari this vicious cycle of delusion gitu. Dikatakan kalau kita punya tekad seperti itu sebenarnya kita udah cukup dekat dengan pembebasan gitu ya. Tapi dekatnya ini tetap jauh. Karena kan setiap dari kita punya delusinya masing-masing. We tend to want to do things that cause suffering to ourselves and others. We have distorted views, ya kan? Ya, dengan masih banyak delusi ini, the law of karma is difficult to accept. Kita seringkali bilang, oke lah sebagai umat Buddha kita terima ada karma, kita believe in karma. Tapi coba tes kalau kita lagi marah. Itu kita lagi nggak yakin sama karma itu, buktinya kita marah. Kita merasa dengan marah kita puas kan, dapat happiness. Padahal enggak gitu kan. Kenapa kita masih bisa marah-marah kalau kita misalkan udah percaya bahwa sesuatu yang unwholesome produce unwholesome results gitu loh. Karena di dalam benak kita yang terdalam masih ada keraguan bahwa unwholesome deeds will produce unwholesome results. Wholesome deeds will produce wholesome results. That is the truth. Makanya kita masih di sini terdalam.
stranded on this island of samsara up till this day gitu. Kita masih belum meluluskan pelajaran kita, belum menyelesaikan tugas kita. So our actions are often out of tune with our own desired goal, ya kan? Kalau kita nggak pernah berusaha untuk menginvestigasi the true nature of reality, itu pun akan menjadi lebih sulit untuk menerima the law of karma. Investigasi the true nature of reality ini pada akhirnya apa? Vipassana kan? Meditasi. Karena realitas tertinggi hanya bisa direalisasi melalui bawana gitu, pengembangan batin yang terdalam, bedah diri yang terdalam, yaitu melalui praktek yang kita sebut meditasi, apapun kita mau sebut itu. Nah, jadi kalau kita bermeditasi itu sebenarnya kita sedang mencoba melihat realitas sebagaimana adanya, anicca, dukkha, dan anatta, sehingga we come closer and closer to what's actually here gitu. So adalah sebuah universal purpose of all sentient beings kan, semua makhluk ingin bahagia, ingin damai, tentram, sejahtera. In fact, semua hal yang kita pilih untuk lakukan, kita percaya ia akan membawanya ke happiness, ya kan? Or at least to a positive or beneficial state. It's just that most of the time kita salah paham gitu tentang relasi antara doing dan result ini. So, if we can only get the cause and effect in line with each other, or we do not try to reach unattainable goals, or try to reach attainable goals through ways by which the goal is unattainable, begitu, kita bisa menjadi lebih bahagia. Dan itulah guideline yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Jadi intinya, embrace groundlessness. Overcome the idea that there is a rule to existence. There is an organized plan to existence. Yang berani, hidup itu yang berani. Terimalah kebenaran dimanapun adanya. Dharma is an objective study and examination of reality. Kita sudah dititipkan pesan oleh Guru Agung Buddha untuk mempelajari dan menginvestigasi jalan ini dan menjadi our own teacher, right? And the more we study this path, the more we follow it, the more we could understand reality for ourselves, sehingga sada atau keyakinan kita pun naik, confidence kita pun naik terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, sehingga kita lebih intent, lebih secara conscious memilih untuk berjalan di jalan ini. The closer we get to understanding reality, the less we want to go against it, and the less we do things that are against reality. So they are all interconnected, you see. Apapun yang kita lakukan itu pasti membawa kita ke suatu arah. Jadi kita jangan pernah meremehkan, ya ini mah gini doang, nggak ada kata gini doang. Setiap gini doang itu ada konsekuensi sekecil apapun. Misalnya, minum alkohol dikit-dikit nggak apa-apa. Ya mau bilang nggak apa-apa ya terserah, itu adalah pilihan, nggak ada yang bilang nggak boleh juga kan. Hukum alam nggak ada yang bilang jangan. Ya, tapi kalau kita benar-benar paham, kita tahu there is no evolutionary need for our body to consume alcohol. Unless it's for like medicine, maksudnya memang ada medicinal value begitu ya. Tapi kalau hanya untuk ketenangan dan lain-lain, apa nggak lebih mending meditasi kah? Impact-nya lebih long term dan mengasah kebijaksanaan. Kalau misalnya ini hanya satu contoh ya, misalkan kalau alkohol itu kan kenapa bikin tenang? Karena tanda petik kan bikin kita tambah bodoh. Sorry to say, but that's the truth. Kalau if you guys want to know more about this, coba research tentang effects of alcohol on the brain. Itu kalau misalkan orang-orang bilang iya rokok sama alkohol itu bikin otak bolong gitu ya, kosong gitu ya. Iya sebenarnya ya intinya ada efeknya. Nah, jadi maksudnya sekecil apapun itu, misalkan nih, oke lah kita minum alkohol 40%, 45%, ya nggak apa-apa. Kita sekarang bilang nggak apa-apa karena kita lagi sombong. Mentang-mentang kita masih muda, pembelahan sel kita itu masih cepat dan masih banyak begitu loh. Jadi setiap kali ada kesalahan terjadi, errornya cepat tertutup. Tunggu nanti ya, kalau misalkan badan kita berhenti berfungsi seperti itu, wah karma buruk bakal
berkembang biak itu di tubuh kita, sakit sana, sakit sini, organnya coplok sana, coplok sini satu-satu. Buat apa kita memperpendek umur kita sendiri? Kalau kita bilangnya sedikit aja nggak apa-apa, sedikit aja nggak apa-apa, ya sadarilah setiap kali sedikit tetes pun punya impact ke liver kita, punya impact ke otak kita. Apakah kita tidak menghormati kehidupan yang begitu berharga ini? Kalau memang ada pilihan, apakah nggak lebih bijak untuk memilih apa yang wholesome, secara long term lebih membawa benefit to ourselves and others, tidak merepotkan orang lain juga dengan kita bisa take good care of ourselves, ya kan? Jadi ini just a little bit about alcohol because it's very common lah, it's very common ya, biar semua bisa relate seperti itu. Jadi intinya ya kita mau milih melakukan apa aja dalam kehidupan itu ya sebenarnya nggak ada yang bilang nggak boleh, boleh-boleh aja, itu semua terserah kita. Tapi sadarilah, semua berkonsekuensi. Sekecil apapun. Karma itu berbuahnya, kita udah tahu kan, 3 pintu kan, pikiran, ucapan, dan tindakan tubuh. Ya sekecil apapun, even kita begini di udara pun, it can cause a storm on the other side of the planet. So every single action that we do, be it through thought, speech, and body, it bears impact to ourselves and others. Jadi, usahakanlah untuk memilih apa yang paling terampil. Nah, jadi in relation to groundlessness ya, ini kata Steve Jobs, your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is a result of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. Intinya, jangan hanya demi ada pijakan tadi, for that ground, kita ngikut-ngikut aja. Ya semua melakukan ini, kita juga ke sini. Semua ke wihara, kita ikut ke wihara. Semua baca buku, kita baca buku. Semua pakai baju ini, kita ikutan juga in trend. Apa nggak sayang gitu loh? Living our precious life as a result of somebody else's thinking. It's like somebody jejelin kita something and then we just chew. We just chew tanpa melihat nutrition fact-nya apa. Sembarangan masukin substance ke tubuh kita. Seperti itu kan. Seringkali kita hidup seperti itu kan. As a result of somebody else's thinking. Like the dombas in our previous sessions. Remember the example of the dombas. Jadi intinya Sang Buddha mengajarkan kita untuk otentik. Tahu kita ini tujuannya kemana, mau hidup seperti apa, ayo direct our lives in that way. Berhentilah melakukan hal-hal yang kontradiksi dengan apa yang kita mau, yaitu kebahagiaan kan. Kalau kita mau bahagia, ya udah ayo. Setelah sebab-sebab sumber-sumber kebahagiaan itu. Nah, ini satu lagi. Aristotle pernah berkata, nature abhors a vacuum. Di dalam alam semesta ini sebenarnya tidak ada yang namanya vakum. Karena semua space is all a field of potential, di mana semua fenomena dapat terjadi. Ya, now I'm not going to get into quantum physics, even though kata-kata ini lumayan sangat material physics lah begitu. Tapi misalnya begini, ini juga bisa di-apply ke, misalnya kita nggak tahu sesuatu, ini yang tadi ya, seperti yang tadi sudah disebut, kita nggak tahu sesuatu, kita nggak tahan, kita nggak tahu, kita harus taruh judgment kita, oh, ini pasti gini nih, ini pasti orangnya begini nih, oh ini nggak merit nih, ini pasti orangnya aneh, oh ini kok punya anaknya umur segini, oh ini berarti dia meritnya telat, oh ini kan, kita selalu apa ya, bikin judgment yang seringkali nggak penting. Nggak penting as in tidak ada dampak baik bagi diri kita maupun yang lain. Jadi kita ini seringkali nggak tahan kalau ada vakum juga gitu kan. Ya ini karena sifat kita yang selalu ingin mencari ground. Kita tidak nyaman dengan groundlessness. Tapi coba deh kita kebiasaan untuk bisa berkata I don't know. I don't know-nya bukan ignorantly loh ya. Tapi kalau memang lagi nggak tahu ya nggak tahu aja. Oh, I don't know. I'll find out about that misalnya. Atau enggak simply saying, oh I don't know, I want to learn about that. Itu kayak apa ya? It's a kind of fuel for sense of wonder and curiosity juga gitu. This don't know mind that pushes us on our path of learning. Nah jadi
Jelas. Nah, sekarang recalling our deeply learned sense of incompleteness. Okay, we are almost done. I hope you're not sleepy yet. It's going to get more interesting. Recalling our deeply learned sense of incompleteness ya, kita seringkali merasa nggak komplit. Nah, tadi kenapa ada bicara organized plan apa sih? Karena banyak orang bilang, ya manusia tuh diciptakan berpasang-pasangan atau enggak. Aku nggak tahu sih manusia diciptakan berpasang-pasangan atau enggak. Where is my other half? Where is my true love? Pasti dia ada di planet ini apa segala macam on the other side of the world. All those things ya. When I was younger, when I was in school, I used to think we only think like this because we're children gitu. Tapi ternyata sampai sekarang pun we are in our early or late 20s begitu atau even more. Ternyata masih sering dengar kan hal-hal seperti itu ya. Jadi this constantly searching for grounds ini loh yang menjadikan kita itu nggak bisa melihat realita apa adanya. Misalnya begini, kalau memang manusia diciptakan berpasang-pasangan berarti jumlah laki-laki dan perempuan yang sexually mature dan fully straight begitu ya, sama dong, exactly. Ya nggak sih? Atau misalnya, kalaupun misalkan ada yang homoseksual, jumlah homoseksualnya exactly the same on earth misalnya. Ya intinya ya, those kinds of statements itu it does not even withstand analysis. Ibaratnya dikasih sedikit pertanyaan aja dia udah goyah. Dan ketika sesuatu itu goyah, seperti di dalam scientific method, kita itu harus berani untuk oke, berarti hipotesa ini harus diubah karena teori ini udah nggak valid. Begitu ada satu aja fenomena yang bisa menggugurkan satu teori. Teori itu harus antara dihilangkan atau diadaptasi. Diadaptasi. Seperti misalkan the law of gravity yang Isaac Newton found out under the apple tree, right? Semua benda turun ke bawah, ya kan? Ya, setelah ditemukan scientific discoveries, menemukan bahwa oh ternyata kalau subatomik, misalkan levelnya very small, singkat cerita, if levelnya very small, ternyata elektron bisa loncat ke apa namanya? Ya intinya keluar lah begitu, keluar shell-nya itu gitu. Jadi maksudnya oh ternyata the law of gravity yang selalu nunjuk bahwa itu apply only to objects with a certain amount of mass, ngerti nggak sih? Jadi di adjust gitu loh. Dan itulah that is the same spirit of inquiry that the Buddha suggests us to have as well. Terimalah kebenaran dimanapun adanya. Udah, pokoknya ingat kalimat itu. Terimalah kebenaran dimanapun adanya. Always be ready to adjust. Be flexible. Nah, jadi recalling our deeply learned sense of incompleteness, what do you think would make you complete? Ya kan? Biasanya kan, oh iya harus ada pasangan, harus ada anak, harus punya uang segini, harus punya rumah di sini, apa segala macam. Semua syarat-syarat kebahagiaan yang kita inflict on ourselves. Ya. Now let's have a look at this biological perspective. Okay? Kalau dari sisi biologi, sexual maturity is a full complete human being. Makanya even in some culture, begitu perempuan punya have their first period, menstruation, di-congratulate kan. Congratulations, you are a woman now. Karena dari sisi biologis, seperti Salmon tadi, ketika tubuh ini sudah sexually mature dan siap untuk bereproduksi, itulah yang disebut a full human being. Oh, pertumbuhan makhluk ini sudah penuh begitu ya. Sekarang ayo kita refleks sedikit. Life before and after puberty. Terus puberty itu apa? Waktu kita anak-anak, kita selalu diajarkan kita belum komplit kan. Pertumbuhan kita belum full. Masih bertumbuh, belum ini, belum itu, belum ngerti, belum apa. Ya, ternyata puberty itu perkembangan fisik yang menyiapkan kita untuk bereproduksi ya. Kalau perempuan ada susu untuk menyusui, ada pinggul untuk mengandung, laki-laki the reproductive organ gets bigger supaya bisa penetrate, right? And also the voice changes and everything else, the muscles. Nah ini contoh perubahan evolusi kita ya. Kalau misalkan orang-orang bilang,
kadang-kadang di zaman sekarang pun kalau tentang evolution, oh I don't believe in evolution. Sometimes, to be really honest, personally, I never understand how people can say they don't believe in evolution. Because ever since we were baby and up till now, we have clearly metamorphed, right? Kita udah jelas-jelas berubah gitu loh. Jadi, ya, well, ya itulah kalau kita salah lihat gitu ya. Tapi kan kita berubah gitu loh. Every moment of every single second we change. And this is puberty, right? From child body to adult male body. And this is female, right? We evolve. And then after this, we're going to age and we're going to get shorter. And our skin will be wrinkly and everything. So, before we end this session, I'm going to play a movie. Tapi first kita lihat. Nah, jadi puberty from a biological completion ini apa definisinya? Ini I took it from Wikipedia because it's so good. Process of physical changes through which child's body matures into an adult body capable of sexual reproduction. Sekarang dari diskusi kita sebelum-sebelumnya, memang diarahkan untuk sexual reproduction. Ya memang dari tubuh kita aja mengarahkan kita ke sexual reproduction. Tapi itu bukan berarti sexual reproduction equals happiness ya. Bukan berarti external goal ini align with internal goal gitu maksudnya. Nah, intinya puberty is initiated by hormonal signals from the brain to the sex glands. Yeah, the sex glands in a girl is ovary, the sex gland in a boy is the testes. In response to the signals, the gonads produce hormones that stimulate libido, sex drive, and the growth function transformation of brain, bones, muscle, blood, skin, hair, breast, and sex organs. Nah, tunggu dulu, menarik nih. Physical growth, height and weight, accelerates, dipercepat kan, in the first half of the puberty and is completed when the adult body has been developed. Before puberty, external sex organs, yaitu disebut juga primary sexual characteristics, are the sex characteristics that distinguish boys and girls. Kayak pas kita lahir, dilihat gendernya dari apa? Dari genital kan. Genital kita itu disebut primary sexual characteristics. Begitu kita puberty, ada sesuatu yang terjadi yang namanya sexual dimorphism. Sexual dimorphism means the development of characteristics that enhances gender. Kayak, oh ini perempuan, ini laki-laki. Nah, which further distinguishes the genders. Jadi lebih terlihat, oh ini perempuan, ini laki-laki. Kalau pas masih kecil kan badannya rata-rata semua kan. Nah, sekarang aku mau play satu video, aku izin ya. After this, we're gonna close off. This video is about sexual selection. Aku video dari satu museum di Norwegia. Bagus sekali ini. Ayo kita perhatikan. Udah ya. Nah, ini video ini di salah satu museum research gitu ya. Kadang-kadang kita itu, nah ini juga satu pelajaran. Misalnya kita melihat sesuatu yang, oh ini kayaknya nggak banyak orang datengin gitu. Itu belum tentu nggak bagus ya. Karena beauty lies in the eyes of the beholder. Seringkali tempat-tempat yang tanda petik nggak populer begitu ya, they hold treasure loh. Ini I went to this museum because singkat cerita I didn't want to go to tempat ibadah, singkat cerita. Jadi I thought, oh, udahlah ke museum terdekat aja. Ada museum terdekat itu museum research satu universitas begitu. Museumnya pun agak kedebuan dan videonya video-video tua. Tapi begitu aku datang ke museum ini, wah belajar banyak sekali. Jadi satu lantai itu tentang biologi diatur
itu tata letaknya berdasarkan teori evolusi Charles Darwin. Nah, salah satunya adalah ini tentang sexual selection, about how animals and humans mate and how humans and animals display their sexual dimorphism. Kalian lihat nggak tadi? Ada burung-burung yang ngepak-ngepak, jalan, boobs dan lain-lain. Terus ada juga perilaku manusia yang dekat-dekat dan lain-lain. Sesungguhnya perilaku seksual kita dengan binatang itu tidak jauh berbeda ya. Nah, jadi puberty hits, behavior kita itu berubah. Dengan realisasi bahwa we can multiply, tanda petik, we can reproduce, behavior kita itu berubah. Dan beberapa orang memang berbehavior lebih seksual dibanding yang lainnya. Ya, kita bisa perhatikan anak-anak ini perempuan terutama. Begitu puberty langsung pengen kasih lihat her curves, pengen dandan, pengen kelihatan cantik. Jadi peduli tentang what the other gender thinks, and then pose-pose di fotonya juga berubah ya. Jadi kalau laki-laki pun sama begitu ya, lebih nonjolin the muscles, jawline lah, apa fashion. I mean laki-laki juga bisa centil karena they also want to mate, right? Nah, tapi di dalam alam manusia, sexual dimorphism lebih terjadi pada perempuan. Kalau misalkan di binatang, misalkan lion, sexual dimorphism lebih terjadi di laki-laki. Dia yang lebih kayak kepingin attract gitu loh. Lion mane, ya kan, the hair, terus peacock juga. Peacock yang bagus, peahen yang biasa aja. Terus, tapi ada juga misalkan animal lain, misalkan anglerfish, itu female yang lebih dimorphic. Jadi, female yang tumbuh besar gitu, laki-lakinya kecil, nempel-nempel jadi parasit begitu. Jadi tiap makhluk itu beda-beda. Tapi kalau di alam manusia itu lebih condong dimorphism ada di wanita. Jadi dari sini I just want to conclude with just one contemplation ya. Kalau seumur hidup kita mengarahkan diri kita untuk proses reproduksi, trying so hard to mate gitu ya. Focusing the whole of our energy on mating and reproducing. Coba mulai pertanyaan ke diri kita sendiri, is that really our purpose in life? And if we really want to do it, apa tujuannya? And where does it fit in your life's purpose? Apa manfaatnya? Apakah akan membawa kita ke kebebasan dari keserakahan, kebencian, dan delusi? Ya, pada akhirnya segala hal yang sifat itu terpisah-pisah, tersekat-sekat, nih laki-laki, nih perempuan, dengan segala labelnya, pada akhirnya itu semua memang harus dilepas. Tapi kita harus sadar diri juga, misalkan oke, tahap kita memang masih di sini, kita memang masih butuh ini, butuh itu. Tapi paling nggak kita harus tahu tujuan akhir kita itu apa. Jadi bukan hanya ngikut-ngikut, oh everyone is mating, so I'm gonna have to mate now as well. Everyone is getting married now, so I have to get married now as well. Doesn't matter siapa cowoknya, siapa laki-lakinya. Jadi coba just give it a thought, you know, tone down and listen to your heart. Listen to your heart. Live your life. Don't live our lives as a result of somebody else's thinking. Dan juga sifat kalau energy of mating kita ini lagi muncul begitu ya, tentu kita sendiri juga bisa merasakan kita begitu pengen display our sexual dimorphism, right? Pengen mengemfasis fitur-fitur seksual kita, betul kan? Dan kita bisa lihat behavior ini di setiap orang itu berbeda-beda, tapi sesungguhnya pada hakikatnya not trying to make it rude or anything, tapi the act of mating is a kind of selling ourselves. It's very neutral. I mean, it's a very neutral human nature thing. Seperti tadi burung dan lain-lain yang di video sexual selection tadi, manusia juga seperti itu ya. Marketing ourselves, selling ourselves. This is my feature. This is my feature. Do you want me? Tak gitu kan. Nah, semakin kita spiritually mature, sebenarnya kita semakin nggak membutuhkan untuk validasi bahwa kita sexually attractive dan lain-lain. Tapi ya balik lagi, kalau kita memang serius gitu, committed on this path, then we have to at least be aware of that, dan sebisa mungkin
menumbuh kembangkan kebijaksanaan lah. Apapun yang kita lakukan, even though we want to mate, we want to reproduce, kalaupun nggak reproduce juga nggak apa-apa, just mating for example, tapi tujuannya apa gitu. Jadi dengan sendirinya, dengan kebijaksanaan itu kita akan tanda petik jual diri less, because we are naturally more content with ourselves karena kita mampu memberikan kasih itu ke diri kita sendiri, sehingga kita nggak harus jual-jual diri demi validasi orang lain gitu ya. Nah, kita sendiri yang tahu betul level kita ada di mana, tapi yang paling penting ingatlah tujuannya. Nah, we're gonna end it right there first. Look at this, I still have so much. Tapi kita lanjut bulan depan aja, nggak apa-apa. So, now we are going with the discussion dulu. Ya. So, have you ever contemplated on why we tend to seek out engagement in romantic relationships? Atau, what did you think about romantic relationships? And what do you think about them now? Atau nggak, apapun yang kalian pelajari dari sesi ini. Nah, untuk selanjutnya, saya pass over ke Gracia. Silakan. Terima kasih. Thank you, Felisa. Aku bakal take over sebenarnya dari Gracia. Iya, thank you banget teman-teman juga yang udah stay sampai sekarang jam 9 lewat. And first of all, of course, kita pengen ngucapin thank you juga ke Felisa buat materi yang super luar biasa.